Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, yakni Budiman Sujatmiko menjelaskan terkait program makan siang dan susu gratis. Pihaknya mengatakan program makan siang dan susu gratis diperkirakan bakal menghabiskan anggaran 120 triliun rupiah dalam tahun pertama atau tahun 2025 pemerintahan Prabowo Gibran. Budiman mengakui bahwasannya anggaran tahun pertama itu masih jauh dari target pembiayaan awal yang mencapai 450 triliun rupiah per tahun. Nantinya, anggaran tersebut akan terus meningkat hingga bisa terrealisasi penuh pada tahun 2029. Saat ditemui awak media pada Kamis 22 Februari 2024, ia mengungkapkan hal tersebut. Namun begitu, Budiman tidak merinci berapa anak-anak yang menjadi penerima manfaat makan siang dan susu gratis pada tahun pertama. Hal yang pasti dikatakan olehnya program ini nantinya tidak hanya mengandalkan APBN saja, hal itu agar program ini lebih berdampak secara pertumbuhan dan kemandirian ekonomi nasional. Dijelaskan oleh Budiman, Saudara Prabowo dan Gibran juga telah merencanakan program ini akan dibangun dengan format kolaborasi para pemangku kepentingan di sektor industri pangan nasional. Ia menerangkan pembelanjaan hulu, hilirisasi komoditi pangan skala kabupaten, serta konsep collaborative farming yang melibatkan industri pangan nasional akan mewarnai implementasi program makan siang dan susu gratis. Diperkirakan sekitar 10.000 desa dari total 74.961 desa bisa dilibatkan memproduksi padi untuk memenuhi kebutuhan program tersebut. Lebih lanjut, Budiman mengatakan nantinya ada 20.000 desa bisa membangun peternakan ayam, pedaging, dan petelur, penggembukan sapi, serta usaha sapi perah. Selain itu, saudara, ada 2.000 desa nelayan yang dapat diandalkan untuk penyediaan ikan segar, serta ribuan desa lainnya dilibatkan dalam pemenuhan kebutuhan sayur mayur, buah-buahan, hingga bumbu masak untuk penyediaan makan siang gratis. Di sisi lain, BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa, UMKM, dan Koperasi akan dikonsolidasikan untuk menyusun rantai pasok khusus penyediaan kebutuhan bahan pangan program tersebut. Sementara itu, industri besar pangan nasional bisa berperan untuk mendorong peningkatan kualitas, produktivitas, serta penerapan teknologi pertanian, sehingga production spillover yang dihasilkan dapat dinikmati oleh industri pangan tersebut secara efektif dan efisien. Kemudian menurutnya dengan pendekatan ini, Budiman memperkirakan nantinya akan terjadi penghematan hingga 40-50% dari kebutuhan pembiayaan program dari sumber APBN jika hanya melakukan pembelanjaan hilir. Sehingga alokasi APBN yang dibutuhkan pada tahun pertama pelaksanaan program ini diperkirakan sekitar 50-60 triliun rupiah saja. Angka kebutuhan APBN sebesar itu tentu dapat dialokasikan oleh pemerintahan Prabowo Gibran dengan relatif mudah melalui efisiensi anggaran dan peningkatan penerimaan negara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.